Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik, utamanya bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan dalam setiap paragraf memiliki satu buah gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Gagasan ini menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kita menemukan gagasan utama atau gagasan pokok, langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, bacalah secara seksama seluruh isi paragraf. Berikutnya, temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, tentukan unsur inti kalimat utama. Unsur inti kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Unsur inti dalam kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Dari teks bacaan Pawai Budaya dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu terletak pada awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti kalimat utama, yaitu yang meliputi subjek dan predikat, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Untuk paragraf 2 sampai dengan 5, silakan adik-adik cari sendiri ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Cindai berasal dari Yogyakarta. Rumah adat daerah Aji dan Cindai yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Lela yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khas daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiyah yang berasal dari Padang. Rumah adat daerahnya yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Adik-adik bisa mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada teman yang lain ya. Nah, jika adik-adik dengan teman di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Berikut ini contoh sikap menghargai keberagaman, antara lain: yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Berikutnya, kita tetap menghormati orang walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun
terhadap orang lain. Lalu, kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita harus mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian, berikutnya saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Lalu ada tifa yang berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Oke, sekian video pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kelas 4. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.